Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya Warahmatullahi wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. La ilma lana illa ma 'allamtana alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una warzuqna fahma. Lil mu'allif rahimahullah ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nanaku sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita mensyukuri nikmatnya malam ini, malam Selasa, sebagaimana biasa kita melakukan kajian atau tutorial tentang akhlak sampai kepada judul atau pasal al-akha'u, ya, al-akha'u. Akha ini dari kata akhun. Akhun artinya saudara. Akha persaudaraan. Ada ikhwan, ada ikhwah, ada akhwat. Ya, dari kata akhun, bersaudara, persaudaraan. Kalau yang lalu kerukunan ulfah, ya. Al-ulfatu, sekarang al-akha'u. Definisi al-akha, persaudaraan itu wa rabitatun bainasy syakhsaini tahaqqaqa bainahuma al-mawaddatu. Yang namanya persaudaraan atau al-akha huwa ialah ya al-akha rabitatun, suatu ikatan, rabit, suatu ikatan, suatu yang mengikat bainasy syakhsaini, dua individu, antara dua individu, bainasy syakhsaini, antara dua individu. Sebenarnya tidak hanya dua, ya, banyak individu, tapi disebut dengan minimal dua orang, dua individu, dua personal, tahaqqaqa bainahuma al-mawaddah. Oh, ini dari kata haqqaqa, ya. Lalu ada ziyadah lagi tahaqqaqa. Maknanya bisa maknanya tetap, ya. Yang tetap atau yang berdasarkan, boleh saja haqqaqa itu, ya. Didasarkan bainahuma, antara keduanya, al-mawaddah. Mawaddah itu cinta kasih atau kasih sayang. Jadi dua orang yang terikat dengan rasa kasih sayang atau cinta kasih itu disebut dengan persaudaraan. Jadi persaudaraan itu bisa disebut saudara. Persaudaraan itu bisa terjalin kalau ada ikatan. Kalau di Indonesia ini kan ada berapa macam ukhuwah itu, ya. Ada 4 kan biasanya dikembangkan begitu. Islamiyah atau ukhuwah imaniyah. Jadi persaudaraan satu agama Islam diikat oleh agama Islam, disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ada lagi ukhuwah
Syu'ub itu dari kata sya'bun, bangsa. Persaudaraan yang diikat oleh kebangsaan. Jadi apapun sukunya, apapun agamanya, kalau satu bangsa, bangsa Indonesia itu ukhuwah. Jadi persaudaraan yang diikat karena kebangsaan. Ada lagi ukhuwah basyariyah, ya, basyariyah atau insaniyah. Persaudaraan yang diikat oleh kemanusiaan. Jadi lintas bangsa, lintas agama, lintas suku, yang namanya manusia, sesama manusia itu bersaudara. Di antar bangsa, ya pokoknya yang mana sesama manusia itu adalah bersaudara. Jadi kalau misalnya itu harus ada belas kasihan, cinta kasih, kasih sayang, bisa tolong menolong, membantu, itu kan ikatan persaudaraan kan seperti itu. Bukan konflik, bukan bercerai-berai, atau bukan saling hujat, saling caci maki. Namanya itu bukan saudara. Ya. Jadi ikatan-ikatan yang tadi, ikatan agama, ikatan bangsa, kebangsaan, ikatan kemanusiaan, itulah yang mengikat kita bersaudara. Tentu dalam Islam tidak boleh saling membunuh jiwa itu sekalipun bukan orang Islam, ya. Tidak boleh. Kecuali kalau dalam perang membela agama. Hanya dua yang dibolehkan itu. Satu perang membela agama, namanya jihad fisabilillah. Qital, jihad, membela agama. Yang kedua kalau kisos. Ya anak-anakku sekalian, ini yang kaitannya dengan persaudaraan. Jadi ada ikatan, minimal ikatan itu dua orang, yang dibuktikan di antara keduanya itu tahaqqaq bisa maknanya dibuktikan, ya. Yang terbukti di antara keduanya itu adanya jalinan cinta kasih atau kasih sayang. Ada mawaddah warohmah itu kan, ya. Kasih sayang. Fayutlabu min kulli minhuma lil akhar al-muwasatu bil mali. Maka dituntut, diperintahkan min kulli minhuma, dari setiap minhuma, ya, di antara keduanya, huma pada syakhsa ini, di antara keduanya, lil akhir kepada yang lain, al muwasatu bil mali, kesetaraan, artinya sama, adanya kesetaraan bil mali, berkaitan dengan harta. Jadi kalau ada kesetaraan, maka mestinya mau berbagi, ya, mau berbagi mengenai harta. Boleh jadi itu ada yang memiliki kelebihan harta, ada yang kekurangan harta, ada yang sedang-sedang saja. Tapi karena bersaudara, mestinya ada kesetaraan, ada kesepadanan, kesamaan. Jadi yang kurang dibantu oleh yang lebih membantu yang kurang. Nah, itu namanya al-muwassatu bil mal. Itulah bersaudara seperti itu. Wali'anatu bin nafsi, dan menolong, ya, i'anah, menolong, memberikan pertolongan, bin nafsi, dengan jiwa. Jadi artinya itu ada tolong menolong dengan harta, ada tolong menolong dengan jiwa. Dan jiwa itu ya ada pembelaan, ya, terhadap saudara kita yang teraniaya. Lebih-lebih kalau itu persoalan-persoalan agama.
Atau juga menolong jiwa itu bisa memberikan nasihat, ya, kebaikan. Namanya bersaudara. Wal afu anizalati zallati, ya. Wal afu anizallati. Yang namanya bersaudara itu memaafkan dari kesalahan. Zalat bisa maknanya kesalahan, keluputan, ya, ya, ada kesalahan dari teman, dari saudara kita, dari tetangga kita, namanya kita bersaudara itu memaafkan. Jadi orang yang memaafkan itu tidak berarti orang itu terhina atau rendah, justru akan mendapatkan kemuliaan seseorang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan dalam agama kita, wal afina anin nas, salah satu syarat orang yang berbuat baik itu, yang disebut orang bertakwa, adalah orang yang afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Perintahnya sebenarnya memaafkan, wa'fu anhum wasfahu misalnya. Maafkanlah mereka. Jadi bukan perintah meminta maaf sebenarnya. Ya. Bukan perintah meminta maaf. Yang diperintahkan memaafkan. Tanpa diminta kesalahan orang lain. Apalagi diminta. Misalnya ada kesalahan saudara kita, kemudian minta maaf. Apalagi diminta maaf itu tanpa diminta, ya, tetap memberikan maaf. Diri, jiwa, tenaga, pikiran, membantunya ikhlas, memaafkan dengan ikhlas. Wal wafa'u, dan memenuhi ya, bisa memenuhi janji, memenuhi kewajiban. Kalau punya hutang ya harus dibayar, memenuhi janjinya dengan hutang misalnya, memenuhi yang seharusnya dia bayarkan lalu dipenuhi. Kalau ada janji dipenuhi. Wal wafa, itu yang menjadikan orang bisa ada kedekatan persaudaraan. Tapi kalau ingkar janji, orang tidak percaya, maka akan putus persaudaraan itu. Wattakhfifu alaih, wattakhfif, dan meringankan, ya, meringankan alaihi, terhadap kulli minhuma, ya, pada setiap di antara yang menjadi saudara itu. Takhfif, meringankan. Pada khafafa, ya, takhfif. Takhfif, ya, meringankan. Jadi kalau ada kesibukan, ada pekerjaan yang berat, lalu kita berusaha untuk bagaimana meringankan, membantu. Kalau ada orang yang sudah tua, sepuh, membawa bawaan barang yang berat, nah sebagai kita sesama manusia, bersaudara, maka kita angkatkan, misalnya kita jingjingkan itu bawaannya yang berat itu. Itu
dilanjutkan lagi sampai kepada watakallum bima yardahu syar'u. Watakallum bima yardahu syar'u. Berbicara dengan pembicaraan yang diridhoi menurut syariat, menurut hukum, menurut aturan agama. Bicara menurut aturan agama itu ya tentu bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Kan kata Rasulullah SAW begitu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir khairon aw liyasmut. Tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah hendaklah ia berbicara yang baik, falyakul, hendaklah berbicara yang baik, auliyasmut atau diam. Kalau tidak bisa bicara yang baik, diam. Nah, itu bersaudara itu akan terjalin persaudaraannya kalau dia perkataannya itu perkataan yang disenangi oleh ajaran agama. Wayak baluhu ad-din, wayak baluhu dinu. Wayak balu artinya menerima atau menghadapkan ya, menghadapkannya menerima agama. Hu-nya itu kullu. Agama bisa menerima persaudaraan itu. Maksudnya begini, apa yang dilakukan oleh persaudaraan itu adalah didasarkan kepada agama. Disetujui oleh agama. Perbuatannya disetujui oleh agama. Sama dengan tadi yardahu syar'u. Faya'muruhu bil ma'ruf. Saudara itu adalah hendaknya memerintahkan kepada kullu minhuma dan yang baik. Amar ma'ruf, memerintahkan yang baik-baik. Banyak memerintahkan yang baik-baik. Kalau saudara kita lalai melakukan sholat, perintahkan, sholat, ingatkan. Gitu. Kalau misalnya saudara kita malas untuk belajar, belajar, baca, tola'ah, dan seterusnya. Itu ya'muruhu bil ma'ruf. Wa yanhahu 'anil munkar, dan mencegahnya 'anil munkar, dari kemungkaran. Kalau ada saudara kita berbuat kemungkaran, dicegah. Cegah itu kan ada biadihi. Biadihi itu dengan kekuasaan, bukan dengan tangan ya, dengan kekuasaan. Nah, kan ada di antara kita yang dipandang memiliki posisi yang lebih tinggi dari kebanyakan sudah. Ya, kalau di keluarga yang punya yadih itu orang tua yang mencegah seorang yang dituakan, atau kalau jabat lurah atau RT dan seterusnya, itu kan punya jabatan. Kalau ada kemungkaran maka dicegah sebagai tanda cinta kasih kepada saudara-saudara kita, jangan sampai terjerumus pada kemungkaran. Wa yad'u lahu bihusnil hal, dan mengajak lahu kepadanya, kepada saudara itu bihusnil hal ya. Bihusnil hal, dengan keadaan yang baik atau dengan tingkah laku yang baik. Menyerunya dengan husnil hal, berbuat baik, perbuatan yang baik. Ya, ucapan kalau mengajak ya jangan marah-marah, bagaimana mengajak supaya orang mau patuh. Pokoknya
Makanya diajak dengan cara yang baik. Wa dawamul istiqomah dan selalu istiqomah. Dalam kebaikan ya berbuat baik itu istiqomah. Misalnya setiap malam Selasa ada taklim ya, ada tutorial. Sebagai santri istiqomah mengikutinya dan ikhlas, jangan terpaksa. Ya, mengikuti dengan ikhlas itu tentu dia akan dengan ringan, tidak merasa terbebani karena apa yang dilakukan itu ikhlas. Dan kalau dia berbuat dengan ikhlas, lalu istiqomah terus dilakukan. Yang baik itu diteruskan. Mudawamah, ya, istiqomah itu mudawamah. Makanya dawamil istiqomah, harus selalu istiqomah. Wa amma fadlul ikhahi fakabirun. Adapun kelebihan fadilah, kelebihan persaudaraan itu sangat besar. Fakabirun, maka besar sekali keutamaan persaudaraan itu. Lawan persaudaraan kan permusuhan, adawah. Adawah itu saling bermusuhan. Musuh, aduun, musuh. Adawah, saling bermusuhan. Bagdo itu saling benci, saling membenci. Caci maki, itu dilarang. Tapi kalau ikha, persaudaraan, itu ada kelebihan keutamaan. Kenapa? Li'annahu yab'asu ala tahalluqi bimahasinil akhlaq. Karena ikha itu atau akha, persaudaraan itu membangkitkan, yab'asu itu membangkitkan, mendorong ala tahalluq terhadap akhlak. Sebaik-baik akhlak dengan mahasinil akhlak. Tahalluq itu berakhlak dengan akhlak yang baik. Bermusuhan akhlak yang tercela. Bersaudara adalah akhlak yang terpuji, mahasinil akhlak. Wa yu'allifu bainal qulub, itu bisa menyatukan, ya, bisa menyatukan di antara hati. Qulub, hati-hati, jadi orang banyak itu kan hatinya sama, satu gelombang, satu visi, satu misi. Jadi nyambung, hatinya rukun karena bersaudara. Alif itu maknanya rukun atau maknanya bersatu, ya. Bainal qulub, di antara hati. Wabihi, dan dengan ikha, dengan persaudaraan itu yakunu islahu dzatil bain. Islah, terjadinya islah, damai, perdamaian. Zatil bain, yang memiliki jarak, yang bain itu jarak. Jadi mendamaikan yang mempunyai jarak. Jarak itu bisa tempat, jarak itu juga bisa waktu, jarak itu juga bisa ada hambatan apa, ya, secara psikologis. Nah, ada didamaikan dengan adanya persaudaraan, disatukan dengan adanya persaudaraan. Alladzi ja'alahu Allahu min thamaratit taqwa, yang Allah telah menjadikannya min thamaratit taqwa, dari buahnya takwa. Jadi islah itu buahnya takwa, damai itu buahnya takwa. Bisa damai karena bersaudara, diikat dengan tali persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah misalnya, tidak boleh karena berbeda ormas lalu saling bertengkar, saling menyalahkan, ya, menghormati kalau berbeda pendapat. Paling beda pendapat itu juga bukan hal-hal yang prinsip sebenarnya, hal furu'iyah saja. Faqala, lalu Allah berfirman, fattaqullaha waslihu dzata bainikum. Ini
Bertakwalah kamu kepada Allah dan berdamailah kalian zata bainikum, orang-orang yang memiliki apa namanya ya tadi bainikum ya, bain, jarak di antara kamu. Jadi ada berhubungan ya, berhubungan. Bisa kemudian diikat dengan persaudaraan itu. Intinya adalah kalau ada yang lalu bicara tentang kerukunan, nah sekarang ada bicara tentang persaudaraan. Bisa persaudaraan satu agama, Islamiyah, bisa persaudaraan sebagai satu bangsa, Syu'ubiyah, bisa persaudaraan sebagai sesama manusia, Basyariyah atau Insaniyah. Pertanyaan silahkan. Gimana bisa ditangkap? Apa Ustaz? Tapi materi yang kerukunan kemarin belum selesai. Yang kerukunan kemarin belum selesai? Belum Ustaz. Kemarin sinyal Ustaz gangguan. Oh gitu. Yang kerukunan itu bagaimana? Diulang lagi itu dari intinya yang kerukunan itu kan ada 4 ya. Ada 5 ya. Ada 5 yang menjadikan orang atau kehidupan sosial itu bisa rukun ya. Yang pertama itu rukun didasari kepada agama. Karena satu keimanan, satu kita beragama, agama kita Islam, maka mestinya rukun didasarkan kepada sama-sama Muslim. Nah, ya, intinya saja ya. Ya Ustaz. Yang kedua itu rukun karena nasab. Nasab itu karena keturunan, ya. Nasab satu keturunan. Kita punya saudara, punya ayah, punya ibu, di atasnya punya kakek, nenek, kemudian ke bawahnya juga kita punya, ke sampingnya punya ponakan, dan ke bawahnya punya adik, dan seterusnya. Itu nasab. Jadi bisa rukun karena nasab. Harus rukun memang. Karena satu agama, karena agama mengajarkan kerukunan, harus rukun. Kalau beragama lalu tidak rukun, namanya tidak baik beragamanya. Kalau satu keturunan itu lalu tidak akur, ya tidak rukun, maka itu melanggar dari akhlak ketentuan mestinya nasab itu rukun. Kemudian yang ketiga karena pernikahan. Besanan ya. Jadi yang rukun itu bukan suami istrinya saja. Istri punya bapak dan punya ibu, punya keluarga, ya. Kemudian suami juga punya bapak dan ibu, punya keluarga. Antara keluarga besar yang diikat oleh perkawinan itu bisa menjadi sebuah kerukunan. Rukun. Kemudian yang keempat ya, itu karena kebaikan, karena kebaktian, kebaikan, berbuat baik kepada orang. Ya, diikat dengan berbuat baik kepada orang. Jadi al-ihsan ilan nas, perbuatan baik kepada orang itu juga bisa menjadikan rukun. Yang kelima, ikha, ya ikha atau akho, persaudaraan yang sekarang dibahas. Itu juga bisa mengikat adanya kerukunan. Tadi saudara satu agama, saudara karena nasab, perbesanan, ya pernikahan,
sama-sama melakukan aktivitas kebaikan, ya, bersaudara, itu juga menjadi pengikat. Selain kerukunan adalah juga persaudaraan. Sementara inti persaudaraan adalah kita saling membantu, baik jiwa, memaafkan kesalahan saudara kita, ikhlas memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, meringankan beban, meninggalkan memberatkan, jangan menyakiti, kemudian berbicara yang disukai, dituntunkan oleh agama, mengikuti ajaran agama, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, dan istiqomah, ya, istiqomah. Itu saya kira kaitannya antara ulfah, kerukunan, dan akho atau ikho, ya, bisa akho, bisa ikho, persaudaraan yang menjadi akhlak sosial namanya. Akhlak sosial itu akhlak dalam berinteraksi antara kita, sesama kita. Baik itu ya, ada, kalau saya ulangi itu pokoknya. Kalau keutamaan kerukunan, fadlul ulfa itu saling memberi faedah, saling memberi manfaat, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian bisa menuju kepada penegakan perbuatan atau perkara-perkara dengan adil. Itu kan manfaat daripada rukun itu. Kalau manfaat atau keutamaan dari persaudaraan itu menumbuhkan akhlak yang baik. Adanya kerukunan hati atau namanya penyatuan hati. Kemudian adanya islah, ya, perdamaian. Sekarang jelas bisa ditangkap ya dibanding dengan yang kemarin ya. Insya Allah bisa, Ustaz. Iya, iya. Ya kalau itu sudah paham, ya sebenarnya masih ada waktu ini. Tidak mungkin kalau saya melanjutkan satu pasal lagi, sebenarnya panjang ya. Pasal tentang adabul majalis. Atau selintas saya coba lanjutkan saja kalau dari yang bertanya ya. Majalisi, adab-adab duduk-duduk. Jadi adab duduk-duduk. Jadi kalau kita duduk-duduk bareng itu ada adabnya. Ya. Adab duduk-duduk bersama itu ala mayyati al-majalisa ayyabda al-hadirina bisalam. Adab atas orang yang datang ke majalis, ke tempat duduk-duduk, ayyabda'a, agar memulai al-hadirin, kepada yang hadir, bisalam, dengan salam. Misalnya sudah ada orang duduk-duduk di situ, ya, ada majelis. Majelis itu kan zamannya majalis, ya. Di majelis itu lalu orang yang datang di majelis itu mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, ya. Kecuali kalau tidak ada orang, ya belum ada orang baru dia salam, karena malaikat pun juga bisa menjawab salam kita. Itu membuat salam. Yang kedua, wa iyajlisa haitsu intaha bihil majlis. Agar dia duduk sekiranya intaha itu sudah apa itu? Di ujung ya. Di ujung bihi dengan siman orang ya, mayati itu al majlis, dalam majelis. Maksudnya kalau bisa kita duduk
di majelis itu jangan di depan dulu ya, di ujung atau juga di barisan kedua atau ketiga, kecuali kalau dipersilahkan orang-orang tamu terhormat dipersilahkan baru. Tapi kalau kita orang-orang biasa saja, mendingan kita disuruh maju kalau masih kosong ketimbang sudah maju kemudian disuruh ke belakang. Jadi ya jelisu haitsu intaha bihil majlis itu ya. Sebaiknya maka di ujung saja di majelis itu duduknya. Wa ayyu'rida an aqwalil ammah al khaliyah anil faidah. Yu'rida itu memalingkan asalnya ya, agar memalingkan ucapan-ucapan ammah itu orang-orang awam sebenarnya ya, ucapan yang umum yang khaliyah yang kosong dari faedah. Jadi kita harus berpaling atau jangan ngobrol dalam majelis itu yang tidak ada faedahnya. Apalagi sedang mendengarkan pengajian, lalu ngobrol kan pengajiannya. Maka itu adab majelis itu su'ul adab. Di majelis itu mestinya kalau ada pengajian dia mendengarkan, bukan ngobrol. Apalagi ngobrolnya ngobrol hal yang tidak berfaedah. Wa ayyughayyirul munkara biyadihi, agar merubah kemungkaran biyadihi dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Ya kalau ada di majlis di satu tempat itu lalu ada kemungkaran, dicegah. Ya, fa'ilam yastati fabilisani, kalau tidak dengan kekuasaan maka dengan lisannya. Biqalbih, kalau tidak bisa dengan lisan maka tidak mampu biqalbi, dengan hati. Tidak setuju dengan kemungkaran itu dan kemudian kita mendoakan orang yang berbuat kemungkaran supaya mendapatkan hidayah. Jadi mana biqalbi itu ada benci kepada kemungkaran, tidak setuju, dan kita mendoakan orang yang berkemungkaran itu diberi hidayah, itu biqalbi. Wal yakum minal majlis, dan hendaklah berdiri dari majlis illam tadna'u ilal maqami bihi darurah. Kalau ada darurat ya, kita misalnya ada kepentingan mau ke kamar kecil ya, berdiri dari majelis itu ya, ilam tad'u ilal maqam, bisa pindah maksudnya ya di sini ke tempat yang lain kalau penting. Tapi kalau tidak penting duduk di majelis yang sudah tempat duduk kita ya sudah diam di situ. Jangan keluar-kilir duduk sini, baru lagi duduk sana ya. Istiqomah, kecuali ada kepentingan baru bisa berdiri, bisa pindah. Wa alla yahtaqiru ahadan min julasaihi, dan hendaklah jangan menghina seorang pun dari orang-orang yang duduk-duduk di tempat majelis itu. Julasaihi, orang-orang yang duduk-duduk di situ, jangan ada yang tidak boleh menghina seseorang, mengejek, mentertawakan ya, tidak boleh. Itu adabnya. Rubbama kana khairam minhu indallah, sering terjadi orang yang dihina, diejek itu bahkan lebih baik dari dia yang mengejek indallah, di sisi Allah. Siapa tahu yang dihina itu adalah orang yang baik di sisi Allah. Ya. Berikutnya wa alla yu'addima hadan limalihi, supaya mengagungkan salah seorang limalihi. Jangan mengagung-agungkan seseorang karena hartanya. Kenapa? Li'anna dzalika yud'ifuddin. Karena mengagung-agungkan harta pada seseorang itu adalah agama. Kenapa dimulahkan agama? Ya muruahnya itu ya, muruah itu harga diri kepribadiannya. Tul muruah tuh menggugurkan muruah,
harga diri, martabat diri. Wa in kana fit tariqi falyagudda tarfahu. Kalau itu di jalan, duduk-duduknya di pinggir jalan, maka supaya memejamkan pandangan matanya. Jadi jangan melihatkan orang yang lalu lalang, lihat gitu ya. Wal yugis al-malhuf ya. Yugis itu apa ya? Menolong, hendaknya menolong orang yang malhuf itu madlum, yang dizolimi. Di jalan misalnya orang dizolimi, dibantu, ditolong. Ya ditolong. Wal yu'ni ad-dhaif, menolong yang lemah. Tadi misalnya membawa bawaan yang berat, ya kita bantu. Wal yursyidid dola, dan memberi petunjuk kepada orang yang sesat. Misalnya di jalannya sesat, ya diberi petunjuk. Fal yaruddas salam, dan hendaklah membalas salam ala membadahu bihi, kepada orang yang memulai memberi salam. Kalau orang memberi salam, maka dia harus menjawab salamnya. Wal yu'tis sa'il, dan dalam memberi orang yang minta-minta. Kalau kita ada yang bisa diberikan, kita beri orang peminta-minta. Yakun fi jal satihi wakuron, dan hendaklah di tempat duduknya itu wakur, ya. Wakur itu maksudnya sopan. Wa inna dzalika ad'a ila ta'zimihi. Sebentar dulu ya. Jadi di tempat duduknya itu dia sopan. Fi jalsatihi wakuron. Wakuron itu sopan, santun. Wa inna dzalika ad'a ila ta'zimihi, karena sungguhnya perbuatan-perbuatan seperti demikian itu adalah mendorong, mengundang kepada keagungannya. Orang yang suka memberi yang meminta-minta, duduk dengan sopan, ya, memberikan petunjuk kepada orang yang sesat, menolong yang lemah. Nah itu mendorong ada lebih diakui sebagai yang dapat mengagungkannya. Wal i'tina ilisyanihi, dan bersungguh-sungguh dalam keadaan atau dalam perkara itu, atau untuk perkara itu. Perkara itu maksudnya menolong. Jadi ini adab majelis ya. Jadi adab majelis memberi salam, duduk, kalau bisa jangan di depan dulu, kecuali kalau orang yang terhormat dipersilakan oleh panitia atau oleh siapa gitu. Kemudian jangan ucapan yang tidak berfaedah. Kemudian merubah kalau ada kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati. Berpindah di tempat lain kalau ada kepentingan. Tidak boleh menghina kepada seorang pun yang ada di dalam majelis itu. Ya, siapa tahu itu lebih baik menurut pandangan Allah. Mengagungkan seseorang dengan hartanya itu juga tidak boleh. Karena akan merendahkan agama dan menggugurkan, menjatuhkan muru'ah, kepribadian, martabat diri. Kalau kita duduknya itu di pinggir jalan, maka hendaknya kita menjaga pandangan mata, ya, menjaga pandangan mata. Kemudian kita menolong orang yang teraniaya, menolong orang yang lemah, memberi petunjuk kepada yang tersesat.
jalan misalnya kan begitu, kemudian menjawab salam, memberi kepada peminta-minta, duduk dengan sopan, ucapannya juga sopan, jangan mengganggu orang yang lewat. Semua itu adalah untuk mendorong keagungan, menjadikan seseorang menjadi agung dan bersungguh-sungguh di dalam perkara-perkara adab duduk ini. Itulah. Jadi supaya kita ada dua pasal kita selesaikan al-akho dan adabul majalis. Tinggal nanti adabul akli, adabul syurbi dan seterusnya. Allah alam bisawab. Pas jam 9. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada ya sudah.